Magnet kelas cangkruan Malioboro, Arif Afandi. Bilik kecil di lantai 2 rumah toko di Jalan Malioboro, Yogyakarta itu menjadi saksi produktivitas MH Ainun Najib. Puluhan bahkan ratusan tulisannya lahir dari bangunan 3 lantai yang berseberangan dengan pintu Hotel Garuda yang sekarang bernama Grand Inna Malioboro ini. Bangunan itu terdiri dari 3 lantai. Lantai 1 menjadi toko buku bekas. Lantai 2 menjadi kantor Jawa Pos Biro Yogyakarta dan Jawa Tengah. Sedang lantai 3 menjadi tempat tinggal pemiliknya, Cak Nun. Demikian ia biasa dipanggil. Bukan wartawan Jawa Pos. Namun, beliau menjadi sosok yang ikut menghidupkan kantor biro perwakilan itu, sekaligus menjadi bagian penting dalam perjalanan karir saya sebagai jurnalis dan profesional. Ketika saya mulai menjadi wartawan lepas koran itu, beliau sudah menjadi penulis kolom di berbagai media nasional maupun daerah. Tulisannya yang khas menjadikan banyak media papan atas tertarik untuk memuat karya-karyanya. Demikian juga ketika Jawa Pos, koran yang sedang tumbuh besar dari Surabaya itu, sedang menggenjot pembaca kelas menengah ke atasnya. Tulisan-tulisan Cak Nun menjadi salah satu incaran. Apalagi, beliau lahir di Jombang yang dekat dengan budaya Jawa Timur sebagai basis pembaca utama koran itu. Saya tak terlalu sulit untuk merayunya, agar beliau mau menjadi penulis tetap di Jawa Pos. Sebab, saya telah mengenalnya sejak mahasiswa. Bersama sejumlah kawan, saya sudah sering datang ke rumahnya di daerah Patang Puluhan, sekedar berdiskusi atau menanggapi pikiran-pikirannya yang liar dan cerdas. Ketika itu, Cak Nun dikenal sebagai penyair dan penulis isai. Beliau sudah menjadi salah satu kepala suku seniman di Jogja, baik seniman teater maupun penyair. Beliau pun menjadi sosok idola mahasiswa yang sering diundang untuk berceramah dan berdiskusi di kampus-kampus. Karena itu, ketika beliau menjadi penulis tetap di Jawa Pos, tidak hanya tulisannya yang setiap saat mewarnai halaman koran, tetapi juga menarik sejumlah kawan dan jaringannya untuk menjadi bagian dari komunitas baru di kantor biro Jawa Pos Yogyakarta. Hampir tiap malam, beliau menjadikan kantor Jawa Pos sebagai titik kumpul. Tidak tahu persis mengapa beliau begitu kerasan di kantor Malioboro. Juga belum terjawab mengapa begitu jenak setiap malam ngelesehan bersama sejumlah para seniman dan aktivis di situ. Barangkali, sepanjang yang bisa kita duga, Cak Nun melakukan itu sebagai romantisme ketika beliau bergaul dengan guru senimannya Umbulan Tuparangi, seniman asal Bali yang pernah mendeklarasikan diri sebagai presiden penyair Malioboro. Bagi yang kurang tahu Malioboro Yogyakarta, Malioboro adalah jalan utama dari kota itu. Jalan protokol, bagian dari garis imajiner Keraton Yogyakarta dengan Gunung Merapi yang memanjang dari stasiun Tugu sampai keraton. Di ujung selatan ada Gedung Agung Istana Kepresidenan. Sejak dulu, Malioboro adalah ikon Jogja. Sepanjang jalan itu berjejer pertokoan dan menjadi junjungan wisatawan. Di masa lalu, sepanjang trotoar menjadi tempat jualan batik dan segala oleh-oleh khas Jogja. Malam hari menjadi tempat makan terpanjang yang terkenal dengan lesehan. Cak Nun hampir setiap hari di kantor Jawa Pos. Beliau biasanya datang pukul 9 malam. Kalau tidak sedang menulis, beliau menggunakan telepon kantor untuk berbincang dengan banyak kawannya di luar kota. Jam ketika tarik telepon jarak jauh. Sebelum ada telepon seluler seperti sekarang, turun 50%. Begitu mendekati tengah malam, turun ke bawah untuk makan dan mengobrol di lesehan cangkruan. Biasanya berlangsung hingga dini hari. Hanya kadang-kadang mengobrolnya pindah ke angkringan di tempat lain, seperti di pojok Beteng Kulon atau di Paku Alaman. Selain sebagai penulis tetap, Cak Nun berperan ikut membentuk komunitas Jawa Pos di Jogja. Ibaratnya, beliau menjadi magnet baru sehingga banyak orang datang ke kantor Malioboro. Beliau semacam ketua kelas yang menarik sejumlah seniman dan aktivis berkumpul di sana. Juga para tokoh dari Jakarta. Popularitas Jawa Pos Jogja di Malioboro sebagai tempat berkumpul para seniman dan aktivis terkenal hingga ke Jakarta. Sehingga sejumlah tokoh dari ibu kota pun berdatangan, seperti Eros Jarot, Slamet Raharjo, Christine Hakim, dan masih banyak lagi. Cak Nun tetap menjadi salah satu sentral di komunitas baru Jawa Pos Jogja ini, hingga bertahun-tahun lamanya, sampai saat saya harus berpindah dari kantor itu ke kantor pusat Surabaya. Tulisan Cak Nun juga terus mewarnai halaman Jawa Pos setiap saat. Beliau penulis serba bisa, tema apa saja, mulai dari seni, budaya, sosial, politik, agama, bahkan sepak bola. Beberapa kali beliau mengisi kolom Ramadan setiap bulan puasa tiba. Juga menulis setiap hari bola-bola kultural ketika Piala Dunia sedang berlangsung. Cak Nun sangat kuat dalam logika dan gaya bahasa yang khas. Kesenimanannya tercermin melalui kekayaan metafora yang digunakan di banyak tulisan. Beliau kaya dengan idiom-idiom baru yang menjadikan tulisannya enak dibaca. Gaya bahasanya mengalir renyah, piawai, dan dalam membuat kiasan atau analogi yang membuat pembaca gampang paham. Terkadang beliau dengan cerdik mampu menarasikan hasil guyonan malam hari dari kelas cangkruannya menjadi esai yang bagus.
Ini kemampuan istimewa Cak Nun. Wartawan senior pun belum tentu mampu menjadikan bahan obrolan menjadi sebuah artikel menarik di medianya. Ide-ide awal tulisan Cak Nun terkadang tak terduga. Berbagai tulisannya juga dikenal kritis dan reflektif. Beliau tidak hanya mengangkat realitas yang fenomena sosial, budaya, dan politik, tapi juga mengajak pembaca untuk berpikir lebih dalam, merenungi makna hidup, dan memahami realitas yang lebih bijak. Mungkin karena latar belakangnya dari keluarga santri dan pernah mondok di pondok pesantren modern Gontor. Tulisan Cak Nur mengandung nilai spiritual dan humanisme. Kumpulan tulisannya yang terbit dengan judul Kiai Sudrun Gugat adalah contohnya. Sebetulnya tulisan-tulisan Cak Nun hampir selalu mengandung kritik sosial yang tajam. Namun karena kemampuannya dalam membuat metafora, seringkali kritik sosial yang tajam itu tetap enak dibaca. Tidak terkesan provokatif dan menyulut kebencian terhadap objek kritiknya. Satu lagi yang membuat saya suka. Beliau seorang penulis cepat. Sebagai biro baru di luar Surabaya, Jogja selalu menjadi jujukan redaksi yang mengisi kekurangan berita di halaman 1. Misalnya karena hasil penugasan yang telah dirancang untuk halaman utama itu tak bagus atau mengecewakan. Biasanya redaksi di Surabaya menghubungi biro Jogja jelang tengah malam, mendekati masa-masa deadline sekitar jam 23 malam. Cak Nun menjadi salah satu andalan mengisinya, sebab beliau bisa menulis artikel untuk kolom hanya dalam waktu 15 menit. Tidak banyak tokoh dan intelektual zaman itu yang mampu menulis artikel dengan cepat, apalagi menjadi tulisan yang membuat pembaca larut dengan imajinasi yang dibawa penulisnya. Di antara penulis generasi Cak Nun yang bisa adalah Gus Dur alias Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, dalam batas tertentu juga Amin Rais. Seperti banyak orang tahu, Gus Dur adalah Ketua Umum PBNU 2 periode yang pernah menjadi Presiden RI keempat. Masa mudanya adalah seorang penulis yang kolomnya banyak dimuat di media nasional. Sedangkan Amin Rais adalah guru besar divisi Pol UGM yang pernah menjadi Ketua PP Muhammadiyah 2 periode juga. Di zaman Gus Dur Presiden, ia menjadi Ketua MPR RI. Pemikiran tentang strategi perjuangan kedua tokoh itu pernah saya jadikan topik polemik dalam halaman opini Jawa Pos. Saya memulai menulis artikel tentang perbedaan strategi perjuangan umat dari kedua tokoh organisasi keagamaan besar di Indonesia ini. Tulisan itu kemudian saya mintakan tanggapan dari beberapa tokoh. Cak Nun menjadi salah satu penanggap dalam polemik yang kalau masa kini sudah masuk kategori viral berkepanjangan. Sebab kedua tokoh itu memang dikenal berseberangan dalam strategi perjuangannya. Gus Dur dengan NU-nya yang lebih terkesan kritis kepada pemerintah, sedangkan Amin Rais melalui ICMI lebih pro pemerintah. Dalam dinamika relasi antara tokoh Islam itu, Cak Nun mengesankan diri berada di posisi tengah, tidak kanan dan tidak kiri. Bahkan cenderung memosisikan diri beyond kedua kelompok ormas Islam tersebut. Beliau tidak pernah mau mengaku sebagai NU atau dilabeli Muhammadiyah. Barangkali hal ini yang membuat Cak Nun lebih suka menjadi pemain solo dalam gerakannya. Beliau lebih bahagia merawat komunitas maiyahan di berbagai daerah dan berkeliling dengan kelompok musik Kiai Kanjeng yang dibentuknya. Positioning Cak Nun ini yang membuat beliau tak bisa terlalu dekat dengan kedua komunitas keagamaan itu. Bahwa beliau sering disalahpahami sebagai NU karena asalnya dari Jombang, Jawa Timur. Bahwa beliau juga dikira Muhammadiyah karena sejak remaja tinggal di Yogyakarta yang menjadi pusat gerakan ormas tersebut. Sebagai orang yang besar sebagai penulis dan penyair, rupanya beliau lebih bahagia sebagai pemain tunggal dalam gerakannya. Beliau tak akan bisa leluasa dalam sebuah kelompok besar. Beliau tak akan gampang bergabung dengan seniman lain sebagai tim karena telah besar sebagai pemain solo. Posisi Cak Nun yang demikian menambah menarik polemik tentang pemikiran kedua tokoh NU dan Muhammadiyah tersebut. Polemik yang kemudian saya jadikan buku dengan judul Demokrasi Atas Bawah, Strategi Perjuangan Umat Model Gus Dur dan Amin Rais itu berlangsung beberapa bulan di pertengahan 1990-an. Dalam bedah buku yang gegap gempita di Masjid Sunda Kelapa, Cak Nun tampil sebagai moderatornya. Selain Gus Dur dan Amin Rais, ikut menjadi pembicara Nurholis Majid, Yusril Iza Mahendra, dan Muhammad Sobari. Bedah buku yang diselenggarakan PMII Komisaris Libya ini menyedot perhatian ribuan massa. Juga menjadi laporan utama majalah Gatra, selain headline sejumlah surat kabar. Saya yang menjadi penyunting dan penggagas polemik itu tak ikut menjadi pembicara. Namun Cak Nun di awal acara memperkenalkan saya kepada forum dan minta untuk duduk di sampingnya, di bangku para pembicara. Momen tersebut jelas menjadikan saya yang hanya reporter koran daerah ikut mendapat berkah popularitas dari buku tersebut. Cak Nun yang semula menjadi bagian dari pansosnya Jawa Pos, menjadi koran yang dibaca orang kampus, menarik saya dalam pansos juga. Dari wartawan yang tinggal di Yogyakarta menjadi lebih dikenal di ibu kota. Jaringan narasumber saya pun menjadi terus bertambah karenanya. Ketika berkunjung ke Amerika Serikat, saya sempat menemukan buku itu terpajang di
perpustakaan Ohio State University dan Northern Illinois University. Menurut informasi sejumlah kawan, mereka juga melihatnya di perpustakaan universitas luar negeri, terutama yang ada studi Indonesianya. Buku yang berawal dari polemik terencana di Jawa Pos ini melibatkan banyak penulis, di antaranya Fahri Ali, Arif Budiman, Afar Ghaffar, Ahmad Mustafa Bisri, Eros Jarot, Munir Mulkan, Kunto Wijoyo, Muhammad Sobari, Mohtar Masud, Muhammad Al-Hakim, dan Khalil Bisri. Secara personal, Cak Non adalah salah satu orang yang merekatkan saya sebagai wartawan dengan banyak tokoh. Beliau menjadi semacam endorse saya sebagai jurnalis muda saat itu. Juga sosok yang menginspirasi banyak hal dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistik. Karena relasi yang panjang itu, Cak Non ikut menjadi seksi sibuk saat saya menggelar pernikahan di Jogja. Beliau yang mengerahkan grup sholawat menjadi MC dan menunggui panitia mempersiapkan perkawinan di rumah kontrakan saya saat itu. Ini jelas menjadikan perkawinan saya makin bermakna. Merawat hubungan baik dengan Cak Non bukan barang gampang, tapi menempatkan beliau sebagai orang yang berperan dalam perjalanan Jawa Pos di Jogja sekaligus dalam perjalanan karir profesional saya merupakan langkah semestinya. Menjadi teman Cak Non adalah sebuah proses pematangan sendiri. Kita harus bisa menjadi counterpart, teman diskusi, dan bahkan santri atau cantriknya. Yang pasti dari setiap tinta yang mengalir dari kantor Jawa Pos Jogja itu terukis kisah tentang kehadiran Cak Non yang tidak hanya sebagai penulis, melainkan sebagai magnet yang menyatukan seniman, jurnalis, aktivis, dan akademisi. Beliau ikut menjadikan ruang kerja sederhana di Malioboro itu simpul bagi banyak kalangan. Dr. Arif Afandi, mantan wartawan Jawa Pos dan pernah menjadi wakil wali kota Surabaya. Terima kasih.